Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas Qasasul Anbiya dari Qasasul Quran, dan kita masih membahas tentang kisah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Namun sebelum kita menceritakan tentang Nabi yang terakhir dari Nabi-Nabi Bani Israel, Isa bin Maryam, kita akan mengenal silsilah keluarganya dulu. Dimulai daripada kisah Alu Imran. Dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Imran. Jadi kalau kita berkisah tentang Isa, maka tidak lepas daripada kisah Alu Imran, atau Al-Quran mengatakan Al-Imran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah bersabda tentang keutamaan surah Al-Imran ini. Iqra'u Zahrawaini, Iqra'ul Baqarata wal Imran, fa innahuma ta'tiyan yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Kata Nabi SAW, bacalah Az-Zahrawatain, bacalah Az-Zahrawaini. Artinya Az-Zahrawaini ini bicara tentang keistimewaan dua surat. Pertama, bacalah surah Al-Baqarah, dan yang kedua surah Al-Imran. Karena sesungguhnya kedua surat tersebut akan mendatangi kalian pada hari kiamat seperti dua buah awan yang akan menaungi kita di saat manusia sedang terkena sengatan matahari. Jadi dua surat ini menjadi dua surat yang akan menjadi syafaat pada hari kiamat, Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Dahulu di zaman Nabi SAW, pernah kita cerita di sini tentang kisah Nabi tentang Amul Wufud, di mana banyak kabilah-kabilah yang datang kepada Rasul mengislamkan diri mereka. Lah ada satu kabilah itu namanya kabilah Najran dari Yaman. Semua orang Nasrani datang kepada Nabi SAW. Namun sebelum mereka masuk Islam, mereka mengajak dialog kepada Rasul soal Isa dan ibundanya Maryam. Maka Nabi SAW kemudian membacakan surah Al-Imran ini, mulai dari ayat 33 dan seterusnya, yang membicarakan tentang kisah keluarga Isa bin Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala memulakan ayatnya, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin, dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un 'alim, idz qalat imra'atu Imran
Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Sini muncul kalimat Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan seterusnya nanti kita jelaskan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta. Satu keturunan yang sebagiannya dari keturunan yang lainnya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang dalam janin, yang dalam perutku ini kelak akan menjadi hamba yang akan mengabdi kepadamu di Baitul Maqdis, maka terimalah nazarku, sungguh engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Maka ketika melahirkan dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Karena dia ingin anak laki-laki, tiba-tiba yang lain anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk, sampai beberapa ayat setelahnya. Jadi setelah dibacakan ayat-ayat ini kepada penduduk Najran yang Nasrani itu, mereka enggak puas dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibacakan surah Imran. Karena mereka tidak puas, akhirnya Rasul menawarkan mubahalah. Mubahalah itu artinya saling laknat. Maka Nabi SAW kemudian menyiapkan dirinya, Ali, Hasan, Husain dan Fatimah, mengajak mubahalah kepada penduduk Najran, dan mereka pun melayaninya, siap bermubahalah dengan Rasul. Ketika keesokan harinya, ketika akan terjadi mubahalah, tiba-tiba mereka ketakutan, sehingga pemimpin mereka yang namanya Aqid mengatakan, bagaimana kalau betul-betul dia Nabi? Celaka kita semua. Sebaiknya kita batalkan saja mubahalah. Akhirnya mereka datang kepada Rasul membatalkan mubahalah. Kemudian mereka mengatakan, utuslah kepada kami yang bisa mengajarkan Al-Quran di Najran. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, saya akan utus kepada kalian orang yang paling amanah dari umat ini. Kemudian Rasul menunjuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Makanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah di dalam umat Islam. Dialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah asbab, beberapa asbab nuzul dari surah Al-Imran ini kita tahu bahwa Nabi SAW ketika berdialog dengan orang-orang Nasrani menyebutkan tentang keluarga Imran. Siapa keluarga Imran ini? Ini yang kita akan bahas. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, keluarga Imran adalah keluarga percontohan untuk siapapun dari kalangan umat Islam yang berkeluarga. Antum yang sudah berkeluarga, contohlah keluarga Imran ini. Ini keluarga percontohan dalam Quran. Keluarga yang saleh, tinggal di tempat ibadah, dan dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Bani Israel di Baitul Maqdis. Dialah Imran, atau disebut dengan keluarga Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi dalam surah Al-Imran ayat 33, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Adam dan Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kemudian Allah pilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas makhluk yang ada di alam semesta. Di sini ada 4
kelompok yang Allah pilih. Pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga keluarga Ibrahim, yang keempat keluarga Imran. Pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran? Kenapa hanya menyebutkan dua keluarga saja, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran? Ketika menyebutkan Adam dan Nuh tidak disebutkan keluarganya, kan? Karena Allah hanya mengatakan Allah memilih Adam dan Nuh, bukan keluarga Adam, keluarga Nuh. Tapi ketika menyebut Ibrahim dan Imran, Allah katakan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kenapa? Pertanyaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa Allah tidak menyebutkan keluarga Adam? Karena tidak semua keluarga Adam itu anak-anaknya soleh. Ada anak-anaknya yang tidak soleh, kan, keluarga Adam itu. Siapa? Qabil. Qabilah yang pertama kali membunuh manusia di alam semesta. Siapa yang dibunuh? Saudaranya Habil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang kisah Qabil ini di dalam surah Al-Maidah. Bisa baca dalam ayat 27 sampai 31. Allah mengatakan watlu alaihim naba abnai adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin ila akhiril ayat. Bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil. Ketika keduanya berkorban, ingin memilih pasangannya masing-masing, maka Allah hanya menerima satu dan menolak yang lainnya. Yang ditolak mengatakan saya akan bunuh kamu, maksudnya Qabil, saya akan bunuh kamu. Kemudian yang diterima korbannya mengatakan Allah hanya menerima korbannya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dari kisah Qabil dan Habil ini menunjukkan bahwa keluarga Adam tidak semua soleh. Ada juga yang kemudian membangkang. Salah satunya Qabil. Makanya Allah tidak menyebut keluarga Adam di sini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut keluarga Nuh. Kenapa? Karena tidak semua keluarga Nuh saleh. Bahkan ada dua keluarga Nuh yang paling dekat dengan Nuh, dua-duanya kufur. Pertama istrinya, yang kedua anaknya. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang istrinya di dalam Al-Qur'anul Karim, wa dharaballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah memberikan percontohan bagi orang-orang kafir, pertama istri Nuh dan yang kedua istri Lut. Padahal dua-duanya di bawah kekuasaan hamba kami yang saleh, tapi keduanya berkhianat kepada suaminya dan nasabnya tidak mencukupkan bagi dia untuk selamat. Dia pun dikatakan masuklah ke dalam neraka dan kekallah kau di dalamnya. Artinya bahwa istrinya Nuh kafir, istrinya Lut kafir. Kenapa? Apa kekafiran keduanya? Istri Nuh itu suka mengatakan kepada suaminya gila. Kalau turun wahyu kepada Nuh, yang pertama mengatakan gila istrinya sebelum kaumnya. Adapun istri Lut bekerja sama dengan preman, kemudian mengganggu setiap tamu laki-laki yang datang ke rumah Lut, maka akan diculiknya dan diperkosanya. Padahal sama laki-laki, laki-laki memperkosa laki-laki, itulah homoseksual, LGBT. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Kanaan.
Kan'an ini atau dalam bahasa kita disebut Yam, namanya Yam. Orang-orang mereka ahli kitab menyebutnya dengan Kan'an. Si Kan'an ini ikut agama ibundanya, tidak mau ikut agamanya Nuh alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan tiga saudaranya, Syam, Ham dan Yafis. Tiga-tiga beriman, Yam tidak mau beriman. Ketika terjadi banjir bandang, Nuh melihat Kan'an itu terpisah dari orang-orang kafir dari kabilahnya. Maka perahunya Nuh kemudian mendekati anaknya dan mengajak naik ke atasnya. Dan Nuh mengatakan kepada anaknya dan mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wa la taqum ma'al kafirin. Wahai anakku, masuklah kau ke dalam perahu, jangan seperti orang-orang kafir, mereka akan tenggelam. Tapi anaknya mengatakan dengan pedenya, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Tak, saya akan naik ke gunung, air ini tidak akan sampai kepadaku. Maka Nuh mengatakan, la asimal yawma min amrillah. Anakku, hari ini tidak ada yang selamat kecuali di perahu ini. Tapi Kan'an tetap nekat. Nuh semakin membujuk, semakin nekatnya, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, tinggalkan anakmu, dia bukan keluargamu lagi, dia bukan orang baik, tinggalkan. Menunjukkan bahwa anaknya Nuh kufur. Makanya Allah tidak menyebut dengan keluarga Nuh. Beda dengan dua keluarga setelahnya, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Adapun keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam ma'ruf, keluarga yang berkah. Dari Hajar lahirlah seorang Nabi Ismail, dan diakhiri dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Sarah lahirlah Ishak, dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah Yusuf, dan ribuan nabi-nabi Bani Israel terlahir dari keluarga Yakub. Makanya berkah keluarganya Ibrahim itu, dan dia adalah percontohan dakwah tauhid. Makanya disebut Abu Tauhid, bapaknya tauhid, dan dia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan keluarganya saleh dan salihah, percontohan. Makanya kita selalu dalam salat kita menyebut keluarga Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa ala itu artinya keluarga Ibrahim. Kemudian yang terakhir ini yang kita akan ceritakan adalah keluarga Imran. Keluarga Imran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kisah Imran ini di 3 tempat dalam Quran. Pertama surah Al-Imran ayat 33 sampai 34. Kemudian terulang dalam surah Al-Imran ayat 35-nya. Kemudian terulang dalam surah At-Tahrim ayat 12. 3 kali Allah sebutkan kalimat Al-Imran di dalam Al-Quran. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keluarga Imran. Siapa keluarga Imran ini? Dan siapa Imran ini? Siapa istrinya? Kenapa diagungkan dalam Al-Quran keluarga Imran ini? Ini pertanyaan yang kita akan jawab. Terjadi silang pendapat, siapa sih keluarga Imran di sini? Ada yang mengatakan, kata para ulama, bahwa yang dimaksud keluarga Imran dalam surah Al-Imran 33 ini adalah keluarga Nabi Musa. Jadi Imran itu ada 2. Ada Al-Imran yang tinggal di Mesir, ada Al-Imran yang tinggal di Baitul Maqdis. Dan jarak antara 2 Imran ini sangat jauh. Sampai-sampai ulama tafsir mengatakan jaraknya sampai 1800 tahun antara Al-Imran yang ada di Mesir dengan Al-Imran yang ada di Baitul Maqdis. Jadi nggak ketemu, 1800 tahun kan?
Adapun Al-Imran yang di Mesir maksudnya adalah ayahanda daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, beliau mengatakan, aku berjumpa dengan Musa ibnu Imran, Musa putranya Imran. Dan keluarga Imran yang di Mesir pun semua orang baik. Gimana tidak orang baik coba? Keturunannya semua dua-duanya jadi nabi. Pertama Harun jadi nabi, kemudian saudaranya Musa jadi nabi, dan ibunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah orang yang soleh, merawat anak-anaknya dan mengikuti agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat Al-Imran 33, maksudnya Al-Imran yang dicantumkan nama dalam surat itu, maksudnya adalah Imran ayahanda Musa dan ayahanda Harun. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, yang dimaksud Imran itu adalah bukan ayahanda Musa, tapi yang dimaksud Imran di sini adalah keluarga Imran yang ada di Baitul Maqdis. Dialah guru besarnya para ulama yang ada di Baitul Maqdis. Jadi semua para ubad ahli ibadah, para ulama-ulama Bani Israel yang ada di Baitul Maqdis itu semua belajar kepada orang namanya Imran. Dia pemimpin Baitul Maqdis, dia imam mereka, dan dia hidup di zaman Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, karena Zakaria sendiri belajar kepada dia. Jadi guru besarnya Imran ini yang ada di Baitul Maqdis, imam mereka, para ubad dan para ulama Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu kita tahu bahwa kekuasaan di tangan Romawi. Di zaman itu kekuasaan di tangan Romawi, dan mereka para penyembah berhala. Dan ketika itu Bani Israel sangat tertekan dengan orang-orang Romawi, sampai-sampai kemudian banyak berangan-angan orang-orang soleh yang ada di Baitul Maqdis itu, mereka memiliki keturunan yang kelak akan, dengan keturunannya yang kelak akan menyebarkan kembali agama tauhid dan mengalahkan Romawi. Sehingga di antara mereka berdoa supaya punya keturunan. Lah, salah satunya yang berdoa minta keturunan adalah Nabi Allah Zakaria dan juga keluarga Imran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun hubung kait antara Imran dan Nabi Zakaria, ada yang mengatakan bahwa istri daripada Imran ini namanya Hannah bintu Fakud. Hannah bintu Fakud, dia adalah punya adik, kemudian adiknya menikah dengan Nabi Allah Zakaria. Artinya dengan Imran ini ipar-iparan, gitu ya, Nabi Zakaria ini. Ini satu pendapat. Tetapi pendapat yang kedua, yang ini yang mungkin lebih dekat berdasarkan hadis Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW berjumpa di langit kedua dengan siapa? Dengan Nabi Isa dan Yahya. Apa kata Nabi SAW? Ibna Khalah, bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya itu adalah sepupuan. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu sepupuan. Maksudnya gimana? Keluarga Imran ini punya anak Maryam, dan sebelum Maryam punya anak lagi perempuan juga, namanya Asya. Jadi punya anak perempuan satu, kemudian setelah itu lahir lagi anak perempuan yang kedua namanya Maryam. Lah, anak yang perempuan pertama dari keluarga Imran dinikahi Nabi Zakaria. Paham ya? Dinikahi Nabi Zakaria. Dari pernikahannya dengan Zakaria lahirlah Nabi Yahya. Kemudian dari Maryam, anak keduanya keluarga Imran, dia tidak menikah. Ya, ini keajaiban dunia. Dia hamil atas izin Allah, lahirlah Isa. Dari sini menunjukkan bahwa Isa dengan Yahya itu
sepupu. Bisa dipahami ya? Dan ini pendapat yang lebih kuat karena berdasarkan hadis Isra Mi'raj wallahu a'lam. Artinya bahwa keluarga Imran ini sezaman dengan Nabi Zakaria. Bahkan Zakaria itu menantunya. Ya. Kita kembali ke kisah. Jadi ketika keluarga Imran ini berjalan-jalan di tengah padang pasir ini, menurut ahli sejarah Ibnu Ishaq dan yang lainnya, mereka melihat ada burung yang sedang menyuapi anaknya dengan bahagianya. Akhirnya kemudian terpengaruhlah Hannah bintu Faqud ini, istri daripada Imran ini, kemudian bernazar. Dan dikatakan dalam Al-Quran nazarnya, idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istri Imran, Hannah bintu Faqud, mengatakan, ya Tuhan, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, kalau seandainya aku punya anak di perutku ini, maka aku akan muharrar. Arti muharrar itu artinya aku ikhlaskan anak ini, aku sedekahkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Dan hayalan dia pengen anak laki-laki, karena dia kan sudah punya anak perempuan yang nikah dengan Zakaria kan itu. Dia pengen punya anak laki-laki, karena anak laki-laki ini otomatis kan lebih, geraknya kan lebih luas. Apalagi ayahnya Imran itu pemimpin, bisa saja menggantikannya gitu kan. Apalagi di masa itu kemudian memang mereka sedang terjepit dengan kekuasaan Romawi. Mereka menginginkan dari turunan mereka itu ada yang bisa membebaskan mereka dari cengkraman orang-orang Romawi itu. Makanya kemudian Hannah bintu Faqud mengatakan, aku akan bernazar kepada Allah, kalau Allah kasihkan anak laki-laki di perutku, aku akan sedekahkan biar dia berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan dia dengan yakinnya mengatakan, innaka antas samiul alim. Dari sini menunjukkan bahwa kepada siapapun, keluarga-keluarga Islam dimanapun, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala berikan keturunan kepada kita, maka minta kepada Allah azza wa jalla agar kita diberikan keturunan. Kemudian kita berjanji kepada Allah bahwa keturunan kelak, kalau aku diberikan keturunan, aku akan hibahkan kepada Allah. Maksudnya aku akan didik dia menjadi anak yang saleh dan saleh, yang tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah meninggalkan Quran, senantiasa memperjuangkan agamanya. Harusnya seperti itu. Dan berdoa terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang-orang yang kemudian, orang awam ya, biasanya dia kalau pengen punya anak, ngobrol sama pasangannya itu sesuai dengan profesinya. Kalau dia polisi, nanti kalau saya punya anak laki-laki, sekolahkan juga jadi polisi. Kan begitu ya? Ada yang begitu ya? Kalau dia PNS, nanti anak saya harus sekolah tinggi juga seperti saya, kalau bisa jabatannya lebih tinggi, eselon berapa gitu. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang nggak kepikir soal agama kan? Nggak kepikir soal agama. Sebenarnya menjadi apa saja tidak ada masalah, karena memang Islam itu butuh. Islam butuh polisi, Islam butuh dokter, Islam butuh insinyur, Islam butuh semuanya. Tetapi jangan itu pula menjadi tujuannya. Minta kepada Allah, kalau memang anakku jadi dokter, jadikan anakku dokter yang soleh, gitu maksudnya. Kalau insinyur, insinyur yang soleh. Kalau polisi, polisi yang soleh. Jangan polisi yang korupsi. Jadi dia minta, jadi bukan hanya sekedar profesi gitu ya, tapi lebih daripada itu, minta kesolehannya dulu. Jangan minta profesinya dulu. Lihat di sini keluarga Imran ini mencontohkan kepada kita kan, belum lagi lahir, belum lagi ada di kandungan, dia sudah bernazar, kalau punya anak aku khidmatkan di Baitul Maqdis. Allah terima nazarnya, Allah terima. Masalahnya yang dikehendaki Hannah bintu Faqud beda pula dengan yang dikehendaki Allah. Maunya dia anak laki-laki, rupanya dalam perutnya anak perempuan pula yang Allah kasih. Makanya
Dia mengatakan falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka ketika betul-betul Hannah bintu Faqud hamil dan melahirkan, rupanya dia melahirkan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Dan saat dia mengandung Maryam, Allah takdirkan Imran meninggal dunia. Imran meninggal dunia, artinya Maryam terlahir yatim. Dan perlu antum ketahui, keluarga Imran walaupun dia tokoh besar di Baitul Maqdis, bukan keluarga orang kaya. Mereka keluarga orang miskin. Tetapi kemiskinannya mengangkat derajat keluarga Imran sampai dipuji dalam Al-Quran dan dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pengangkatan derajat itu bukan dari harta, bukan dari pangkat dan jabatan, tapi karena kesolehan keluarga ini. Makanya dari sini ikhwatu fillah, Allah tidak pernah memandang rupa kalian, harta kalian. Yang Allah pandang itu apa? Hati dan amal kalian.